Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuda serta adik-adik jamaah Masjid Al-Ijtihad Pusdatin yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita pada hari ini, sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama menjalani salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala aktivitas kita, ibadah kita pada hari ini, baik itu yang sunnah maupun yang wajib. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, di dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat rahimakumullah, di antara perkara yang mampu menghapuskan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah menyibukkan diri dengan keaiban dan kekurangan manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Rasul menyatakan, man tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Barang siapa, beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri sehingga ia tidak sempat mengurusi aib orang lain. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat rahimakumullah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara melainkan in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan yang dimaksud oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menyibukkan diri dengan keaibannya sehingga ia tidak memperdulikan dan matanya buta dari keaiban orang lain. Keberuntungan tersebut bukan hanya ia dapatkan di dunia ini saja, namun keberuntungan tersebut akan ia raih baik itu di dunia dan lebih-lebih nantinya di negeri akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang menutupi keaiban saudaranya sesama muslim, siapa orang yang tidak mempermalukan saudaranya sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka keaiban orang tersebut akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia dan lebih-lebih nantinya di negeri akhirat. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya apapun yang kita perbuat di dunia ini akan kita terima nantinya manfaat dan akibatnya, baik itu di dunia dan lebih-lebih nantinya di negeri akhirat. Ma'asyiral hadirin, ketahuilah tidak ada amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan menutupi keaiban saudaranya sesama muslim. Diceritakan bahwasanya pernah suatu seorang berjumpa dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Kemudian Rasul mengatakan kepada orang tersebut, "Ya rajul, wahai pemuda, berangkatlah besok engkau ke negeri si fulan. Kemudian carilah di sana seorang yang bernama Ma'dawi dan sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan kepada Ma'dawi bahwasanya ia adalah nantinya akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian pemuda tersebut keesokan harinya berangkat menuju daerah yang diisyaratkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mencari lelaki yang diisyaratkan oleh baginda Muhammad. Setelah dia temui lelaki tersebut, ternyata dia lihat di siang harinya kesehariannya tidak ada amalan yang melebihi daripada yang biasanya. Kemudian dia pun memberitahukan kepada Ma'dawi, dan dia bertanya, "Wahai Ma'dawi, amalan apakah yang engkau lakukan sampai Rasul menyuruh aku untuk datang kepadamu, menyampaikan salam untukmu dan memberitahukan bahwasanya engkau adalah kelak akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Ma'dawi mengatakan, "Wahai pemuda, sungguh pernah suatu hari kejadian yang pernah ku alami, bahwasanya aku menikah dengan seseorang perempuan. Ternyata di malam pertamaku perempuan tersebut melahirkan. Kemudian aku rawat anaknya dan aku sembunyikan itu semua dan tidak aku permalukan dia di hadapan siapapun sampai anak tersebut besar, dan aku tidak membuka keaiban daripada istriku yang melahirkan di malam pertamaku. Karena itulah dia mendapatkan kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita di akhir zaman ini terkadang terlalu sibuk dengan keaiban orang lain, sedangkan keaiban yang ada di dalam diri kita jauh lebih banyak daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketahuilah bahwasanya kita tidak akan pernah ditanya tentang keaiban yang dimiliki oleh orang lain, namun kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau sebarkan keaiban orang lain? Kenapa engkau permalukan orang lain?" Dan itu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran untuk kita selalu memperbaiki kualitas diri kita,
dan berusaha untuk tidak membuka dan mempergunjingkan aib saudara muslim atau senang dengan terbukanya aib orang lain. Setiap kita tidak ada yang ingin dan menginginkan aibnya dibuka dan diketahui oleh orang lain. Mengapa pula kita senang mengumbar aib orang lain? Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dan masih menutupi aib kita sampai dengan saat ini. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah kiranya khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini di bulan yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu diberikan kemudahan dan kemampuan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sama'il ladwi wa fudul al-khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جني وإنسي. وقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمة
بلادي آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله